Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya atas nama Abdullah. Saya Abdul Latif, Dosen pembimbing yaitu Muallim Haji Mahmudin LCMH. Kami ditugaskan membuat video dengan mata kuliah Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam khazanah filsafat Islam, yaitu epistemologi irfani. dalam tradisi keilmuan Islam terdapat 3 pendekatan utama dalam memperoleh pengetahuan, yaitu epistemologi bayani, burhani, dan irfani. Pada kesempatan kali ini kami akan mengupas secara khusus tentang epistemologi irfani, mulai dari pengertiannya, Sumber pengetahuannya, karakteristiknya, tokoh-tokohnya, hingga relevansinya dalam kehidupan saat ini. Sebelum kita memasuki penjelasan yang lebih mendalam, kami akan menjelaskan apa maksud dengan epistemologi irfani. Secara sederhana, epistemologi irfani adalah teori pengetahuan yang menempatkan pengalaman spiritual atau pengalaman batin sebagai salah satu cara memperoleh ilmu. Kata irfan dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan yang mendalam atau ma'rifat. Berbeda dengan pendekatan rasional yang bertumpu pada akal dan pendekatan empiris yang mengandalkan indera. Oh ini. Berarti irfan ini mengetahuinya mendalam dengan hati, dengan perasaan, bukan dengan mengandalkan mata atau fisik. Epistemologi irfani jadi berarti itu menekankan penyucian hati sehingga seseorang itu mendapatkan pengetahuan melalui ilham, intuisi, atau kasyaf. Pengetahuan dalam perspektif ini dipandang sebagai anugerah Allah. Jadi seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, zikir, mujahadah, dan pengendalian hawa nafsu. Iya, setelah kita mengetahui pengertian atau epistemologi dari irfani, sekarang kita lanjut ke sumber pengetahuan menurut epistemologi irfani. Sumber utama pengetahuan dalam epistemologi irfani yaitu hati. Hati yang telah disucikan. Namun, maksud hati di sini bukan sekedar organ fisik, melainkan pusat spiritual manusia. Ketika hati bersih dari sifat-sifat tercela seperti ria, dengki, dan kesombongan, maka hati menjadi tempat datangnya cahaya petunjuk dari Allah. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses spiritual seperti penyucian jiwa, zikir, mujahadah, riyadhah, dan tafakur atau muraqabah. Oke, sekarang kita lanjut ke karakteristik utama epistemologi irfani yang membedakannya epistemologi irfani dengan pendekatan yang lain. Ada beberapa karakteristik penting dalam epistemologi irfani. Yang pertama, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman spiritual. Yang kedua, proses memperoleh ilmu harus disertai penyucian akhlak dan hati. Yang ketiga, pengetahuan bersifat intuitif dan langsung dirasakan oleh pelakunya. Yang keempat, tujuan akhirnya bukan hanya mengetahui suatu kebenaran, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ilmu menurut irfani tidak hanya memperkaya intelektual, tetapi juga membentuk moral spiritual seseorang. Jadi irfani ini sampai sini kita memahami bahwa itu tentang masalah hati, masalah ria, sombong, kayak apa mendekatkan diri kepada Allah, bukan tentang apa sifat seseorang, bukan. Nah, siapa saja tokoh yang mengembangkan epistemologi irfani? Dalam video kali ini kita akan kupas dan sebutkan hanya 4 tokoh yang penting, yaitu yang pertama ialah Imam Al-Ghazali. Beliau adalah orang yang berhasil menggariskan syariat, akal, dan pengalaman spiritual dalam memperoleh pengetahuan.
Yang kedua, beliau adalah Ibnu Arabi yang terkenal dengan konsep ma'rifatnya dan kasyafnya. Yang ketiga, beliau adalah Imam Jalaluddin Ar-Rumi yang menekankan cinta kepada Allah sebagai jalan menuju pengetahuan sejati. Yang keempat, Suhrawardi. Beliau adalah pendiri filsafat iluminasi hikmah al-isyraq yang memadukan rasio dengan intuisi spiritual. Oke, pemikiran mereka, yaitu tokoh yang 4 tadi, memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan tasawuf dan filsafat Islam. Kemudian kita masuk ke perkembangan irfan. Nah, dalam perkembangan irfan ini ada 6 fase, yaitu Yang pertama ialah fase pembibitan yang terjadi pada abad ke-1 Hijriah. Pada tahap ini, irfan belum menjadi sebuah ilmu, tetapi irfan hanya terlihat dalam bentuk zuhud, yaitu sikap hidup sederhana, menjauhi kemewahan, dan lebih fokus beribadah kepada Allah. Kemudian kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase kelahiran. Itu terjadi pada abad kedua Hijriah. Pada masa ini irfan mulai berkembang dan dikenal sebagai suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran-ajarannya mulai dipelajari dan diajarkan. Selanjutnya, fase yang ketiga, yaitu fase pertumbuhan, terjadi pada abad ketiga sampai keempat Hijriah. Pada fase ini, para tokoh irfan mulai membahas tentang penyucian jiwa, akhlak, dan perilaku manusia. Karena itu, irfan berkembang menjadi ilmu yang membimbing manusia agar memiliki akhlak yang baik. Fase yang keempat itu namanya fase puncak. Itu pada abad ke-5 Hijriah. Ini merupakan masa kejayaan irfan. Banyak ulama dan tokoh besar mengembangkan ajaran irfan sehingga semakin luas dan dipelajari oleh umat Islam. Selanjutnya, fase kelima, yaitu fase yang spesifik, yang pada abad ke-6 sampai abad ke-7 Hijriah. Pada masa ini, irfan semakin berkembang berkat pengaruh besar Abu Hamid Al-Ghazali atau bisa disebut dengan Imam Al-Ghazali. Beliau berhasil menggabungkan ilmu syariat dengan tasawuf sehingga irfan semakin diterima di kalangan masyarakat Islam. Terakhir itu fase kemunduran, terjadi pada abad ke-8 Hijriah. Mulai abad 8 Hijriah, perkembangan irfan mengalami penurunan. Jumlah tokoh yang mengembangkannya semakin sedikit, sehingga kemajuannya tidak sepesat pada masa sebelumnya. Inilah fase perkembangan dalam irfan. Kemudian dalam epistemologi irfani terdapat konsep yang namanya zahir dan batin. Akan kita bahas. Silakan. Nah, jadi dalam pendekatan irfani yang fokus pada hal-hal batin atau tersembunyi, pembahasan utamanya adalah tentang zahir yang tampak dan batin yang tersembunyi. Keduanya bukan sesuatu yang saling bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Zahir dalam teks adalah bacaan atau lafaznya, sedangkan batin adalah makna atau penafsiran dalamnya. Kalau dibandingkan dengan pendekatan bayani, konsep ini mirip dengan lafaz dan makna. Bedanya, dalam bayani orang memahami makna dengan mulai dari lafaz atau teks. Sedangkan dalam irfani justru mulai dari makna batin dulu baru menuju lafaz. Menurut Imam Al-Ghazali, makna itu menjadi dasar utama, sedangkan lafaz hanya mengikuti makna tersebut. Selanjutnya, nubuah dan walay. Ini sejalan dengan konsep zahir dan batin. Nubuah itu seperti zahir yang tampak, sedangkan walayah seperti batin yang tersembunyi. Keduanya sama-sama berkaitan dengan kekuasaan atau otoritas agama yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang. Iya, perbedaannya, kenabian ditandai dengan adanya wahyu dan mukjizat, serta diberikan langsung oleh Tuhan tanpa usaha manusia. Sedangkan kewalian ditandai dengan karamah,
dan kedalaman spiritual yang diperoleh melalui usaha dan latihan spiritual. Oke, baik. Setelah kita mengetahui pembahasan epistemologi irfani dari pengertian, kemudian sumber pengetahuan, metode pengungkapan, lahir dan batin, lubuh walayah, beserta mengetahui tokoh dalam epistemologi irfani, muncullah satu pertanyaan, yaitu apakah epistemologi irfani masih relevan di era modern yang didominasi ilmu pengetahuan dan teknologi? Gimana? Iya, sangat relevan. Karena kemajuan teknologi memang memudahkan manusia memperoleh informasi, dan tetapi tidak selalu menghasilkan kebijaksanaan. Banyak persoalan seperti krisis moral, penyalahgunaan teknologi, korupsi, dan kerusakan lingkungan muncul bukan karena kurangnya ilmu, melainkan karena lemahnya nilai-nilai spiritual. Berarti epistemologi irfani ini mengerjakan bahwa ilmu harus disertai akhlak, keikhlasan, dan tanggung jawab kepada Allah. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat menjadi pelengkap bagi ilmu pengetahuan modern agar menghasilkan manusia yang cerdas sekaligus berintegritas. Iya, dari penjelasan tadi dapat kami simpulkan bahwa epistemologi irfani itu merupakan pendekatan dalam memperoleh pengetahuan melalui pengalaman spiritual, penyucian hati, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan ini tidak menolak peran akal maupun indera, tapi melengkapinya agar ilmu yang diperoleh mampu membentuk manusia yang berakhlak mulia dan bijaksana. Iya, dengan demikian epistemologi irfani mengingatkan kita bahwa pengetahuan sejati tidak hanya diukur dari banyaknya informasi yang dimiliki, tetapi juga dari sejauh mana ilmu tersebut membawa seseorang kepada kebenaran, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, telah sampai di penghujung video kali ini. Semoga pembahasan mengenai epistemologi irfani dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada yang menonton video ini sampai habis. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.